Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Hastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Astrid dengan NIM GZ2405003 dengan program studi S1 Gizi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan untuk energi, tumbuhan, serta perbaikan sel. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik dan kimia, serta penyerapan dan pembuangan sisa. Organ-organ dalam sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran pencernaan utama yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua, organ tambahan seperti kelenjar air liur, hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, kita masuk pada mulut, di mana mulut tempat awal proses pencernaan. Gigi menghancurkan makanan secara mekanik, di mana air liur mengandung enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Faring dan esofagus, di mana makanan setelah dikunyah dan ditelan melalui faring dan masuk ke esofagus. Proses pergerakan makanan melalui esofagus disebut peristaltik. Lambung, di mana lambung berfungsi untuk mencampur makanan dengan asam lambung atau HCI dan enzim pepsin untuk memecah protein, di mana makanan yang dicerna menjadi chyme. Usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, disinilah sebagian besar pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Usus besar, sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar. Nah, disinilah terjadinya penyerapan air dan pembentukan feses. Rektum dan anus. Feses disimpan di rektum lalu dikeluarkan melalui anus dalam proses defekasi. Organ pencernaan tambahan dan fungsinya. Kelenjar air ludah yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan di karbohidrat. Hati yang menghasilkan empedu yang penting untuk emulsifikasi lemak, di mana empedu disimpan di kantong empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Pankreas yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti amilase atau memecah karbohidrat, lipase atau memecah lemak, dan tripsin dan chymotrypsin yang memecah protein. Proses pencernaan berdasarkan jenis zat gizi. Yang pertama, karbohidrat, di mana dimulai di mulut oleh amilase dan diteruskan di usus halus oleh enzim amilase, pankreas, dan maltase, dan hasil akhirnya terdapat pada glukosa. Yang kedua, protein, di mana dimulai di lambung oleh pepsin dan dilanjutkan di usus halus oleh tripsin dan peptidase, dan hasil akhirnya terdapat pada asam amino. Yang ketiga, lemak, yang diemulsifikasi oleh empedu dan dicerna oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Penyerapan nutrisi, di mana penyerapan utama terjadi di usus halus, khususnya jejunum dan ileum, di mana dinding usus memiliki fili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Nutrium diserap ke dalam darah atau limfa.
lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan, di mana beberapa gangguan umum antara lain yang pertama diare yang disebabkan oleh infeksi atau iritasi usus, sembelit atau kekurangannya serat dan cairan, ma atau luka pada lambung akibat asam berlebihan, dan yang terakhir GERD, asam lambung naik ke kerongkongan. Kesimpulan, di mana sistem pencernaan manusia merupakan sistem kompleks yang terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap zat gizi, dan mengeluarkan sisa yang tidak berguna. Proses mencakup pencernaan mekanik dan kimia, penyerapan nutrisi, serta eliminasi limbah. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting, karena berperan langsung dalam pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi tubuh. Gangguan pada sistem ini dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, sehingga pola makan sehat, hidrasi cukup, dan gaya hidup aktif sangat dianjurkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.